Sumber kisah Al-Quranul Karim, Surah Al-Qasas 28 ayat 1-13. Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 6, penjelasan mengenai kisah kelahiran Nabi Musa alaihi salam dan masuknya ia ke istana Fir'aun. Qasasul Anbiya, karya Imam Ibnu Katsir, bab tentang Nabi Musa alaihi salam. Di negeri Mesir yang subur, di mana sungai Nil mengalir dengan tenangnya membelah daratan, tersimpan sebuah kisah kelam tentang penindasan manusia atas manusia lainnya. Fir'aun, penguasa yang mengaku sebagai Tuhan, telah memerintah dengan tangan besi. Ia membagi penduduknya menjadi bergolong-golong, menindas Bani Israel, menyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka demi sebuah kekuasaan yang fana. Kekejaman ini dipicu oleh sebuah mimpi dan ramalan para ahli nujum bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan meruntuhkan singgasananya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 4. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Artinya, sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka demi sebuah kekuasaan yang fana. Di tengah suasana yang mencekam itu, Yukabit, seorang wanita solehah dari keturunan Bani Israel, melahirkan seorang bayi laki-laki yang memiliki wajah bercahaya. Namanya adalah Musa alaihi salam. Setiap detik setelah kelahiran itu adalah perjuangan melawan maut. Yukabit berusaha sekuat tenaga menyembunyikan tangisan bayinya agar tidak terdengar oleh telinga para intelijen Fir'aun yang berpatroli di lorong-lorong pemukiman. Namun ketakutan itu kian memuncak seiring pertumbuhan Musa alaihi salam yang semakin aktif. Dalam kegelisahan yang luar biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham ke dalam hati ibu Musa alaihi salam, sebuah perintah yang sekilas tampak tidak masuk akal bagi logika manusia, namun mengandung hikmah yang sangat dalam bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk menyusui bayinya, lalu menghanyutkannya ke sungai Nil jika ia merasa terancam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 7. وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Artinya, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Dengan tangan yang gemetar dan air mata yang berlinang, Yukabit membuat sebuah peti kayu. Ia meletakkan bayinya yang mungil di dalamnya, mencium keningnya untuk terakhir kali, dan melepaskannya ke aliran sungai Nil. Arus air membawa peti itu menjauh dari pelukan hangat sang ibu. Hati Yukabit menjadi hampa, seolah nyawanya ikut terbang bersama peti itu. Namun ia tetap memegang janji Allah. Ia mengutus putrinya, Maryam, untuk mengikuti jalannya peti itu dari jauhan, tanpa menarik perhatian orang lain. Peti itu terus mengalir hingga masuk ke kanal-kanal istana Fir'aun yang megah. Takdir membawa peti itu tepat di tangan dayang-dayang Asiyah, istri Fir'aun. Saat Asiyah membuka peti itu, matanya tertuju pada seorang bayi yang sangat rupawan dan memancarkan kewibawaan meskipun masih merah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan rasa cinta yang luar biasa ke dalam hati Asiyah saat pertama kali memandang Musa alaihi salam. Ketika Fir'aun datang dan berniat untuk menyembelih bayi itu, sesuai maklumatnya, Asiyah dengan berani menghalangi suaminya. Ia berkata,
Dia adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu, janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita ambil dia menjadi anak." Fir'aun yang dikenal sangat keras pun akhirnya luluh oleh bujukan istrinya yang amat dicintainya. Tanpa disadari, Fir'aun baru saja memungut musuhnya sendiri untuk dibesarkan di dalam istananya sendiri. Namun ada masalah baru yang muncul. Bayi Musa alaihi salam tidak mau menyusu pada wanita manapun yang disediakan oleh pihak istana. Ia menolak semua ibu susuan yang datang, sehingga Asiyah menjadi sangat khawatir. Di saat itulah, Maryam, saudari Musa alaihi salam yang mengawasi dari jauhan, memberanikan diri mendekati pihak istana. Ia menyarankan seorang wanita yang mungkin bisa menyusui bayi tersebut dengan baik. Wanita itu tidak lain adalah Yukabid, ibu kandung Musa alaihi salam sendiri. Begitu Musa alaihi salam dipeluk oleh ibunya, ia langsung menyusu dengan tenang. Betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengembalikan bayi itu ke pangkuan ibunya dengan status yang kini terlindungi oleh perlindungan istana. Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi janjinya agar hati ibu Musa tidak lagi bersedih. Musa alaihi salam tumbuh besar di lingkungan istana. Ia mendapatkan pendidikan terbaik, makanan terbaik, dan perlindungan dari kekerasan yang dialami oleh bangsanya. Namun meskipun ia hidup mewah sebagai seorang pangeran, di dalam dadanya tetap berdenyut kesadaran bahwa ia adalah bagian dari Bani Israel yang tertindas. Ia tidak pernah melupakan jati dirinya. Masa kecil yang dilalui di istana ini menjadi bagian dari rencana besar Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempersiapkannya menjadi seorang pemimpin yang tangguh, cerdas, dan berani menghadapi tirani yang paling kejam di muka bumi. Kisah awal kehidupan Musa alaihi salam ini mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki pasti akan terjadi, meskipun seluruh kekuatan dunia berusaha menghalanginya. Fir'aun berusaha membunuh semua bayi laki-laki untuk menjaga tahtanya, namun justru ia sendiri yang membiayai, memberi makan, dan mendidik orang yang akan menjatuhkan tahtanya di bawah atap istananya sendiri. Waktu terus berjalan, dan Musa alaihi salam tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa, memiliki kecerdasan yang tajam, serta kekuatan fisik yang luar biasa. Meskipun ia dibesarkan di dalam kemewahan istana Fir'aun, hatinya tidak pernah buta terhadap penderitaan kaumnya, Bani Israel. Ia sering berjalan-jalan di pinggiran kota untuk melihat langsung keadaan rakyat. Di dalam dadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan rasa keadilan yang mendalam dan hikmah yang luas sebelum ia diangkat menjadi seorang nabi. Pada suatu hari, ketika suasana kota sedang lengang karena penduduknya sedang beristirahat di tengah hari, Musa alaihi salam menyaksikan sebuah perkelahian yang tidak seimbang. Seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel, kaumnya sendiri, sedang disiksa oleh seorang laki-laki dari bangsa Kipti, kaum Fir'aun yang merasa memiliki derajat lebih tinggi. Melihat penindasan itu di depan matanya, nurani Musa alaihi salam bergejolak. Orang dari Bani Israel itu berteriak meminta tolong kepadanya dengan penuh harap. Tanpa niat untuk membunuh, Musa alaihi salam bermaksud melerai dan memberikan pelajaran kepada orang Kipti tersebut. Ia melayangkan satu pukulan keras ke arah dada laki-laki Kipti itu. Namun karena kekuatan fisik Musa alaihi salam yang sangat besar, pukulan tersebut seketika merenggut nyawa orang Kipti itu. Laki-laki itu tersungkur dan tewas di tempat. Musa alaihi salam tertegun, tubuhnya bergetar melihat apa yang baru saja terjadi. Ia menyadari bahwa tindakan emosionalnya telah membawa maut, dan ia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian ini diabadikan dalam Al-Quranul Karim, Surah Al-Qasas ayat 15. Wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha, fawajada fiha rajulaini yaqtatilani hadha min syi'atihi wa hadha min aduwih. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Artinya,
Dan dia masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengang. Maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki yang sedang berkelahi, yang seorang dari golongannya, Bani Israel, dan yang lain dari musuhnya, kaum Fir'aun, yang merasa memiliki derajat lebih tinggi. Maka orang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang dari musuhnya. Lalu Musa memukulnya, dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sungguh, dia adalah musuh yang jelas menyesatkan." Musa alaihi salam segera menyadari bahwa berita kematian ini akan segera tersebar dan nyawanya terancam oleh hukum Fir'aun yang zolim. Dengan penuh penyesalan, ia berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah aku." Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun pun mengampuninya. Keesokan harinya, Musa alaihi salam berjalan di kota dengan perasaan cemas dan waspada. Tiba-tiba, ia melihat laki-laki Bani Israel yang kemarin ia tolong kembali berkelahi dengan orang Kipti lainnya dan kembali berteriak meminta bantuan. Musa alaihi salam menegur laki-laki itu, "Sesungguhnya kamu benar-benar orang yang nyata sesatnya karena terus-menerus mencari perkara." Namun ketika Musa alaihi salam hendak bertindak, laki-laki Bani Israel itu ketakutan dan mengira Musa alaihi salam akan memukulnya. Ia berteriak mengungkap rahasia kemarin, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana engkau membunuh seseorang kemarin?" Ucapan itu terdengar oleh orang-orang di sekitar sana, dan rahasia kematian orang Kipti itu pun terbongkar. Berita segera sampai ke telinga para pejabat istana Fir'aun yang kemudian memerintahkan penangkapan Musa alaihi salam untuk dihukum mati. Di tengah situasi genting tersebut, seorang laki-laki yang beriman dari kalangan istana datang berlari-lari dari ujung kota untuk memberikan peringatan kepada Musa alaihi salam. Laki-laki itu berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar sedang berunding tentangmu untuk membunuhmu, maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." Musa alaihi salam pun segera meninggalkan Mesir dengan rasa takut dan waspada, tanpa membawa bekal, tanpa kendaraan, dan tanpa mengetahui arah jalan yang pasti. Ia berjalan kaki melintasi gurun pasir yang luas dan membara menuju arah timur, ke negeri Madian. Ini adalah perjalanan yang sangat berat bagi seorang yang biasa hidup di istana. Kakinya melepuh, perutnya lapar, namun hatinya terus berpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdoa sebagaimana tercatat dalam Al-Quranul Karim surah Al-Qasas ayat 22. "Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala 'asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil." Artinya, dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar." Setelah 8 hari menempuh perjalanan yang melelahkan, Musa alaihi salam tiba di sumber air di negeri Madian. Di sana, ia melihat banyak penggembala sedang memberi minum ternak mereka. Namun di sudut yang agak jauh, ia melihat 2 orang wanita yang sedang menahan ternak mereka agar tidak bercampur dengan ternak yang lain. Hati Musa alaihi salam yang penuh empati tergerak. Ia mendekati mereka dan bertanya, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu, menahan ternakmu?" Kedua wanita itu menjawab bahwa mereka tidak bisa memberi minum ternak sebelum para penggembala laki-laki selesai mengerjakannya. Dan ayah mereka adalah seorang laki-laki yang sudah sangat tua sehingga tidak sanggup lagi melakukan pekerjaan berat ini. Tanpa memedulikan rasa lelahnya yang luar biasa, Musa alaihi salam mengambil alih tugas itu. Ia mengambilkan air untuk ternak kedua wanita tersebut dengan kekuatannya yang mengamumkan, sehingga urusan mereka cepat selesai. Setelah itu, Musa alaihi salam kembali ke tempat berteduh di bawah sebuah pohon. Ia merasa sangat lapar dan lemah, namun ia tidak meminta imbalan apapun kepada kedua wanita itu. Dalam kesunyian dan keterasingannya, ia mengadu kepada Tuhannya dengan doa yang sangat menyentuh hati. "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Artinya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Doa ini adalah bentuk kepasrahan total. Musa alaihi salam yang dulunya seorang pangeran, kini tidak memiliki apa-apun kecuali imannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan hambanya terlantar.
Tak lama kemudian, salah satu dari kedua wanita tadi datang kembali dengan penuh rasa malu untuk mengundang Musa alaihi salam ke rumah mereka. Pertemuan inilah yang menjadi titik balik kehidupan Musa alaihi salam di tanah pengasingan. Di rumah orang tua tersebut yang oleh banyak ulama disebut sebagai Nabi Syuaib alaihi salam, Musa alaihi salam menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya di Mesir. Orang tua itu menenangkannya dengan berkata, "Janganlah engkau takut. Engkau telah selamat dari orang-orang yang zolim itu." Di negeri Madian inilah, Musa alaihi salam akan memulai babak baru hidupnya sebagai seorang penggembala, seorang suami, dan kelak sebagai seorang rasul yang akan membebaskan bangsanya. Perjalanan pelarian ini bukanlah sekedar pelarian dari maut, melainkan proses penyucian jiwa dan persiapan mental yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Musa alaihi salam mengemban tugas yang jauh lebih besar di masa depan. Musa alaihi salam kini duduk di dalam rumah seorang lelaki tua yang bijaksana di negeri Madian. Setelah menempuh perjalanan panjang yang melelahkan dari Mesir, rasa lapar dan letihnya mulai terobati oleh keramahan keluarga tersebut. Di hadapan lelaki tua itu, yang menurut banyak mufasir adalah Nabi Syuaib alaihi salam, Musa menceritakan seluruh kejujuran tentang asal-usulnya, pengalamannya di istana Fir'aun, hingga tragedi pemukulan yang menyebabkannya harus melarikan diri demi menyelamatkan nyawa. Mendengar penuturan Musa yang tulus, lelaki tua itu menenangkan hatinya dengan kata-kata yang menyejukkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim surah Al-Qasas ayat 25. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Artinya, kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami." Maka ketika Musa mendatangi ayahnya, Syuaib, dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia berkata, "Janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Kehadiran Musa alaihi salam di rumah itu membawa suasana baru. Salah satu putri lelaki tua tersebut, yang terkesan dengan kekuatan fisik dan sifat amanah Musa saat membantunya di sumur, memberikan usul kepada ayahnya agar mempekerjakan Musa. Sang putri melihat bahwa Musa bukan sekedar pemuda biasa, ia memiliki kewibawaan pangeran namun rendah hati seperti seorang hamba yang soleh. Ia berkata bahwa sebaik-baik orang yang diberi pekerjaan adalah orang yang kuat lagi terpercaya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 26. Qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Artinya, salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja, ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Lelaki tua itu menyetujui saran putrinya, namun ia memiliki rencana yang lebih mulia daripada sekedar hubungan majikan dan pekerja. Ia ingin mengikat Musa alaihi salam dalam hubungan kekeluargaan yang sah. Beliau menawarkan salah seorang putrinya untuk dinikahi oleh Musa, dengan syarat Musa bersedia bekerja menggembala ternak selama 8 tahun. Jika Musa menyempurnakannya menjadi 10 tahun, maka itu adalah kebaikan dari sisi Musa sendiri. Musa alaihi salam menerima tawaran itu dengan penuh rasa syukur. Baginya ini adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jalan untuk memulai hidup baru yang jauh dari hiruk-pikuk politik Mesir yang berdarah. Perjanjian itu pun disahkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksinya. Musa alaihi salam kemudian menjalani hari-harinya di Madian sebagai seorang penggembala. Kehidupan ini sangat kontras dengan masa lalunya di istana yang serba mewah. Kini setiap pagi, ia harus menggiring ternak ke padang rumput, menjaga mereka dari serangan serigala, dan memastikan setiap domba mendapatkan air yang cukup. Masa-masa menggembala ternak ini sebenarnya adalah madrasah atau sekolah bagi seorang calon nabi. Di padang pasir yang sunyi, di bawah langit yang membentang luas, Musa alaihi salam memiliki banyak waktu untuk bertafakur dan merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggembala ternak melatih kesabarannya, ketelitiannya dan rasa tanggung jawabnya terhadap makhluk yang lemah. Ini sejalan dengan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Artinya, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan dia pernah menggembala kambing. Hadis riwayat Bukhari. Para sahabat bertanya,
"Dan engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, aku juga menggembalakannya dengan upah beberapa kirot milik penduduk Mekah." 10 tahun berlalu dalam ketenangan di Madian. Musa alaihi salam tumbuh menjadi pribadi yang semakin matang. Ia telah memenuhi janji 10 tahunnya kepada mertuanya. Meskipun Madian telah menjadi rumah yang nyaman, kerinduan kepada tanah lahirnya Mesir mulai tumbuh kembali. Ia juga merasa khawatir akan nasib keluarganya dan Bani Israel yang masih tertindas di bawah kekuasaan Fir'aun. Setelah berpamitan dengan mertuanya, Musa alaihi salam membawa istrinya dan harta bendanya untuk melakukan perjalanan panjang kembali ke Mesir. Perjalanan ini dilakukan di malam hari yang gelap dan dingin. Di tengah perjalanan, dekat sebuah gunung yang bernama Bukit Tursina, Musa alaihi salam dan keluarganya kehilangan arah. Angin bertiup kencang dan mereka membutuhkan api untuk menghangatkan diri serta sebagai penerang jalan. Tiba-tiba dari kejauhan, Musa melihat seberkas api yang menyala di lereng gunung. Ia meminta istrinya untuk menunggu di tempat, sementara ia pergi menuju api tersebut, dengan harapan bisa membawa pulang obor atau mendapatkan petunjuk arah dari orang yang menyalakan api itu. Tanpa disadari oleh Musa alaihi salam, momen ini adalah garis pembatas antara kehidupannya sebagai manusia biasa dan perannya yang baru sebagai utusan Tuhan. Api yang dilihatnya bukanlah api biasa yang membakar kayu, melainkan cahaya ilahi yang akan mengubah sejarah umat manusia. Di lembah suci tua itulah, Musa alaihi salam akan dipanggil secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang penguasa semesta alam. Kisah di Madian ini mengajarkan kita tentang pentingnya amanah, kerja keras, dan kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan Musa alaihi salam melalui kehidupan yang sederhana dan penuh peluh sebelum ia dihadapkan pada tugas berat melawan kesombongan Fir'aun. Kehidupan di Madian adalah masa tenang sebelum badai perjuangan yang sesungguhnya bermula. Di sana Musa alaihi salam belajar bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada mahkota dan singgasana, melainkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pembelaan terhadap kebenaran. Malam itu terasa begitu pekat dan udara dingin menusuk hingga ke tulang saat Musa alaihi salam beserta keluarganya berada di tengah padang pasir yang sunyi. Mereka sedang menempuh perjalanan pulang dari Madian menuju Mesir. Di tengah kegelapan yang menyelimuti gurun, Musa alaihi salam kehilangan arah jalan. Angin kencang bertiup, menambah kecemasan di hatinya, terutama saat ia melihat tanda-tanda istrinya sedang membutuhkan kehangatan dan petunjuk arah. Namun, di kejauhan, di lereng gunung Tursina, tampak seberkas api yang menyala terang. Musa alaihi salam berkata kepada keluarganya untuk tetap tinggal di tempat itu, sementara ia akan pergi menuju sumber cahaya tersebut. Ia berharap bisa membawa pulang sedikit api untuk menghangatkan mereka, atau setidaknya bertemu dengan seseorang yang bisa menunjukkan jalan yang benar. Dengan langkah kaki yang mantap namun penuh waspada, Musa mendaki lereng gunung menuju arah api tersebut. Semakin dekat ia melangkah, ia menyadari ada sesuatu yang ganjil. Api itu tampak menyala pada sebuah pohon hijau, namun pohon itu tidak terbakar sedikit pun. Justru cahaya itu semakin terang dan suci. Begitu Musa alaihi salam sampai di dekat cahaya itu, tiba-tiba sebuah suara yang menggetarkan jiwa memanggil namanya dari tepi lembah sebelah kanan. Suara itu memerintahkannya untuk menanggalkan alas kakinya karena ia berada di tempat yang sangat suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, surah Toha ayat 11-14. Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Artinya, maka ketika dia mendatangi itu, dia dipanggil, "Wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, alas kakimu. Sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan. Sesungguhnya, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku." Keteguhan hati Musa alaihi salam diuji dalam momen yang luar biasa agung ini. Ia berdiri di hadapan Sang Pencipta alam semesta tanpa perantara. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian bertanya kepadanya
tentang apa yang ada di tangan kanannya. Dengan rendah hati, Musa menjawab bahwa itu adalah tongkatnya yang ia gunakan untuk bertumpu, merontokkan daun-daun untuk ternaknya, dan berbagai keperluan lainnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk melemparkan tongkat itu ke tanah. Seketika setelah tongkat itu dilemparkan, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kai mati tersebut berubah menjadi seekor ular besar yang bergerak dengan sangat cepat. Musa alaihi salam merasa takut dan segera berbalik untuk lari. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkannya dan memerintahkannya untuk mengambil ular itu kembali. Begitu ia memegangnya, ular itu berubah kembali menjadi tongkat kayu seperti semula. Tak cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kedua. Musa diperintahkan untuk memasukkan tangannya ke dalam saku bajunya, dan ketika dikeluarkan, tangan itu memancarkan cahaya putih yang sangat terang benderang, tanpa ada cacat atau penyakit sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Toha ayat 24, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Artinya, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Mendengar perintah yang sangat berat ini, Musa alaihi salam teringat akan kekejaman Fir'aun dan fakta bahwa ia pernah tidak sengaja membunuh seseorang di Mesir. Namun sebagai hamba yang taat, ia tidak menolak perintah itu. Ia justru memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan dadanya dan dimudahkan urusannya. Musa juga menyadari bahwa dirinya memiliki keterbatasan dalam berbicara, sehingga ia memohon agar saudaranya Harun alaihi salam diangkat pula menjadi nabi untuk membantunya dalam berdakwah, karena Harun lebih fasih bicaranya. Doa Musa yang sangat masyhur dicatat dalam surah Toha ayat 25-28. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan seluruh permintaan Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa mereka berdua akan selalu dalam perlindungannya dan tidak ada yang mampu mencelakai mereka selama mereka membawa ayat-ayat Tuhan. Panggilan di Bukit Tur Sina ini merupakan titik balik sejarah dunia. Di sanalah Musa alaihi salam menerima mandat tertinggi untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan membawa cahaya tauhid kembali ke tanah Mesir. Musa alaihi salam meninggalkan lembah tua bukan lagi sebagai seorang penggembala kambing yang sederhana, melainkan seorang Rasul Allah yang dibekali dengan kekuatan mukjizat dan keberanian yang luar biasa. Ia kembali kepada keluarganya dengan keyakinan penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyertainya. Perjalanan menuju Mesir kini bukan lagi sekedar pulang ke tanah kelahiran, melainkan sebuah misi suci untuk meruntuhkan kesombongan seorang penguasa yang mengaku sebagai Tuhan. Dalam sebuah hadis yang menceritakan tentang kemuliaan para nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengenai pertemuan beliau dengan Musa alaihi salam di langit saat peristiwa Isra Mi'raj. Beliau menggambarkan Musa sebagai sosok yang berwibawa. Ra'aitu Musa qa'iman yusalli fi qabrih. Artinya, aku melihat Musa sedang berdiri mengerjakan sholat di dalam kuburnya. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan kedudukan mulia Musa alaihi salam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hamba yang sangat tekun beribadah. Misi besar pun dimulai. Musa alaihi salam melanjutkan perjalanan menuju Mesir untuk menemui Harun alaihi salam. Keduanya kini memikul beban risalah yang sama, yaitu menghadapi Fir'aun dengan kalimat-kalimat yang lemah lembut namun syarat akan kebenaran, sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Fir'aun ingat atau takut kepada Tuhannya. Cahaya dari Tur Sina ini kelak akan menerangi gelapnya Mesir dan memandu Bani Israel menuju kemerdekaan yang hakiki di bawah naungan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa alaihi salam melangkah memasuki gerbang kota Mesir dengan hati yang dipenuhi kemantapan iman. Setelah 10 tahun berada di pengasingan Madian, kini ia kembali bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai utusan Tuhan yang Maha Esa. Di perbatasan Mesir, ia bertemu dengan saudaranya, Harun alaihi salam. Pertemuan dua saudara ini penuh dengan keharuan, sekaligus menjadi awal dari sebuah misi besar yang akan mengguncang singgasana kekuasaan paling sombong di muka bumi.
Harun alaihi salam yang dikenal memiliki kefasihan bicara yang luar biasa dengan tulus menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendampingi adiknya menghadapi Fir'aun. Keduanya kemudian melangkah menuju istana megah tempat tinggal Fir'aun. Istana itu dijaga oleh ribuan prajurit bersenjata lengkap, melambangkan kekuatan duniawi yang tak tertandingi pada masa itu. Namun, Musa alaihi salam dan Harun alaihi salam membawa sesuatu yang jauh lebih kuat, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berpesan kepada mereka untuk berbicara dengan lemah lembut namun tegas, agar Fir'aun memiliki kesempatan untuk sadar akan kesalahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surah Toha ayat 43-44. Idhaba ila Fir'auna innahu togha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Artinya, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Saat mereka berdiri di hadapan Fir'aun yang duduk di singgasana emasnya, suasana istana menjadi hening. Musa alaihi salam dengan wibawa kenabiannya menyampaikan seruan ketauhidan. Ia mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam, dan meminta agar Fir'aun membebaskan Bani Israel dari perbudakan yang menyiksa. Mendengar ucapan itu, Fir'aun tertawa sombong. Ia merasa terhina karena seorang yang dulu dibesarkan di istananya kini datang untuk menggugat kekuasaannya. Fir'aun mulai mengungkit masa lalu Musa alaihi salam tentang bagaimana istana telah memberinya makan dan perlindungan, serta tentang peristiwa pembunuhan yang pernah dilakukan Musa alaihi salam. Dengan tenang, Musa alaihi salam menjawab bahwa tindakan masa lalunya adalah kehilafan sebelum ia mendapatkan petunjuk, dan sekarang ia datang membawa amanah suci. Fir'aun yang angkuh bertanya dengan nada mengejek, "Siapakah Tuhan semesta alam itu?" Musa alaihi salam menjawab dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Fir'aun yang merasa kekuasaannya terancam mulai mengancam Musa alaihi salam dengan penjara jika ia tetap menyembah Tuhan selain dirinya. Di titik inilah Musa alaihi salam menawarkan bukti nyata atau mukjizat yang tidak bisa dibantah oleh logika manusia. Sebagaimana dicatat dalam surah Al-A'raf ayat 106-108. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Fa'alqa asahu fa'idha hiya tha'banun mubin. Wa naza'a yadahu fa'idha hiya bayda'u linnadhirin. Artinya, dia berkata, "Jika benar engkau membawa sesuatu bukti, maka tunjukkanlah jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Maka Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata, dan dia mengeluarkan tangannya, maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Melihat tongkat kayu berubah menjadi ular raksasa yang bergerak lincah, dan tangan Musa alaihi salam memancarkan cahaya yang menyilaukan, para pejabat istana terkesima. Ketakutan merayap di hati mereka, namun kesombongan Fir'aun menutupi kebenaran tersebut. Fir'aun menuduh Musa alaihi salam hanyalah seorang penyihir ulung yang ingin mengusir mereka dari tanah Mesir dengan sihirnya. Ia tidak ingin rakyatnya percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada dirinya. Dalam kepanikannya yang tersembunyi di balik kemarahan, Fir'aun mengumpulkan para penasihatnya. Mereka mengusulkan agar Fir'aun mengumpulkan seluruh penyihir terbaik dari seluruh pelosok negeri Mesir untuk menandingi sihir Musa alaihi salam. Mereka ingin memalukan Musa alaihi salam di depan umum pada hari raya saat semua orang berkumpul. Pertemuan ini dijadwalkan pada waktu duha saat matahari sedang terang benderangnya agar tidak ada satupun orang yang bisa meragukan hasilnya. Musa alaihi salam menyetujui tantangan tersebut. Ia tidak merasa gentar sedikit pun karena ia tahu bahwa apa yang ia bawa bukanlah sihir yang menipu mata, melainkan mukjizat nyata dari Sang Pencipta. Ia ingin momen ini menjadi jalan bagi kebenaran untuk tersingkap di hadapan seluruh penduduk Mesir. Tantangan ini bukan lagi urusan pribadi antara Musa alaihi salam dan Fir'aun, melainkan pertempuran antara cahaya tauhid melawan kegelapan kemusyrikan dan kezoliman. Sepanjang malam sebelum hari pembuktian itu, Musa alaihi salam dan Harun alaihi salam terus berdoa memohon ketetapan hati.
Mereka menyadari bahwa tugas ini sangat berat, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin keselamatan mereka. Sifat sabar dan tawakal Musa alaihissalam mencerminkan kualitas seorang rasul yang sejati. Di sisi lain, Fir'aun sedang sibuk menjanjikan harta dan kedudukan yang tinggi bagi para penyihirnya jika mereka berhasil mengalahkan Musa alaihissalam. Kisah pertemuan pertama ini menjadi bukti bahwa kebatilan akan selalu berusaha menutupi kebenaran dengan berbagai cara, termasuk fitnah dan ancaman fisik. Namun, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran pasti akan menang. Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan kini mulai merasakan getaran ketakutan di dalam singgasananya, sebuah ketakutan yang akan membawa pada keruntuhan total kekuasaannya di kemudian hari. Matahari telah naik sepenggalan, menyebarkan panas yang mulai menyengat di tanah Mesir. Hari itu adalah hari raya, sebuah momentum besar di mana seluruh penduduk kota berkumpul di lapangan luas sesuai kesepakatan antara Musa alaihissalam dan Fir'aun. Suasana riuh rendah dipenuhi oleh bisikan rakyat yang penasaran, ingin melihat adu kekuatan antara seorang pangeran yang hilang dan kini mengaku sebagai utusan Tuhan melawan para penyihir terbaik kerajaan. Fir'aun duduk di singgasana megahnya yang dibangun tinggi, dikelilingi oleh para pembesar istana yang memandang remeh ke arah Musa alaihissalam dan saudaranya Harun alaihissalam. Di hadapan Musa alaihissalam berdiri puluhan, bahkan ratusan penyihir ulung yang didatangkan dari seluruh penjuru Mesir. Mereka adalah orang-orang yang mahir dalam tipu muslihat mata dan manipulasi benda. Sebelum memulai, para penyihir itu mendekat kepada Fir'aun untuk memastikan imbalan mereka. Dengan penuh kesombongan, Fir'aun menjanjikan kedudukan yang dekat dengannya dan harta yang melimpah jika mereka berhasil mempermalukan Musa alaihissalam di depan halayak ramai. Para penyihir itu kemudian menoleh ke arah Musa alaihissalam dengan nada menantang, bertanya siapa yang akan memulai terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan momen ini dalam Al-Quranul Karim Surah Al-A'raf ayat 115-116. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bisihrin azim. Artinya, mereka berkata, "Wahai Musa, engkau yang melemparkan lebih dahulu atau kami yang melemparkan?" Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka ketika mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat. Seketika, lapangan itu berubah menjadi lautan kengerian. Tali-tali dan tongkat-tongkat yang dilemparkan para penyihir seolah-olah berubah menjadi ular-ular kecil yang merayap dan bergerak lincah ke segala arah. Penonton berteriak ketakutan dan tipu daya itu benar-benar menguasai pandangan manusia. Bahkan dalam hati Musa alaihissalam sempat terbetik rasa cemas melihat besarnya skala sihir yang dipamerkan musuhnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menurunkan ketenangan dan perintahnya kepada hamba pilihannya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Toha ayat 68-69. Qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihus sahiru haitsu ata. Artinya, kami berfirman, janganlah takut. Sungguh, engkaulah yang paling unggul, menang, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaga, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang. Dengan keyakinan penuh kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musa alaihissalam melemparkan tongkat kayunya. Dalam sekejap, tongkat itu berubah menjadi seekor ular raksasa yang nyata, bukan sekedar ilusi mata. Ular besar itu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, membuka jahangnya, dan menelan satu persatu ular-ular palsu hasil sihir para penyihir Fir'aun, hingga tak bersisa sedikitpun. Lapangan yang tadinya penuh dengan hiruk-pikuk sihir, tiba-tiba menjadi hening karena mukjizat nyata telah melenyapkan segala kepalsuan. Para penyihir itu tercengang. Sebagai ahli dalam bidangnya, mereka tahu persis perbedaan antara sihir yang menipu mata dan kekuatan yang berasal dari Sang Pencipta. Mereka menyadari bahwa apa yang dilakukan Musa alaihissalam bukanlah sihir, melainkan kekuasaan mutlak dari Tuhan semesta alam. Tanpa ragu,
Di depan mata Fir'aun dan seluruh rakyat, para penyihir yang tadinya menantang itu langsung menjatuhkan diri, bersujud dengan penuh ketundukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Toha ayat 70. Fa'ulqiyas saharatu sujjada, qalu amanna bi Rabbi Haruna wa Musa. Artinya, lalu para pesihir itu merendahkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami telah beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Melihat kejadian ini, Fir'aun meledak dalam amarah yang luar biasa. Ia merasa dikhianati dan dipermalukan di hadapan rakyatnya sendiri. Dengan nada mengancam, ia menuduh para penyihir itu telah berkongsokolong dengan Musa sebelum pertandingan dimulai. Fir'aun mengancam akan memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang serta menyalip mereka di batang pohon kurma agar semua orang takut. Namun iman yang telah meresap ke dalam hati para penyihir itu tidak tergoyahkan sedikit pun oleh ancaman kematian. Mereka lebih memilih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kehidupan dunia yang sementara. Keberanian para penyihir yang baru saja beriman ini menunjukkan betapa dahsyatnya cahaya kebenaran ketika sudah menyentuh jiwa. Mereka yang tadinya mengejar harta Fir'aun, kini hanya mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa sihir yang mereka lakukan selama ini. Kejadian ini menjadi pukulan telak bagi wibawa Fir'aun. Meskipun secara fisik ia masih berkuasa, secara moral ia telah kalah telak. Dalam sebuah hadis yang menceritakan keteguhan hati orang beriman, Rasulullah SAW sering menyinggung bagaimana umat terdahulu tetap teguh meskipun tubuh mereka digergaji atau disiksa demi mempertahankan tauhid. Keteguhan para penyihir Musa alaihissalam adalah contoh nyata dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Artinya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, kalimat tauhid, dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Pertarungan agung ini bukan hanya akhir dari sihir di Mesir, melainkan babak baru perjuangan Musa alaihissalam. Meskipun kebenaran sudah terpampang nyata, hati Fir'aun tetap membatu. Ia tidak sedikit pun tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan semakin meningkatkan penindasannya terhadap Bani Israel. Namun peristiwa hari raya itu telah menanamkan benih-benih iman di hati sebagian penduduk Mesir yang selama ini tertekan. Cahaya dari tongkat Musa alaihissalam telah menyingkap tabir kegelapan, dan kini perjalanan menuju pembebasan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kekalahan para penyihir di hari raya tidak membuat Fir'aun tunduk kepada kebenaran. Sebaliknya, hatinya kian membatu dan amarahnya semakin meluap. Ia justru meningkatkan intensitas penyiksaan terhadap Bani Israel sebagai bentuk pelampiasan atas rasa malunya. Dalam kesombongan yang melampaui batas, Fir'aun tetap mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang tertinggi, meskipun ia telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala menelan seluruh tipu daya sihirnya. Melihat kekerasan hati ini, Musa alaihissalam terus berdoa dan berusaha memberikan peringatan demi peringatan agar penduduk Mesir terhindar dari azab yang lebih besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan serangkaian ujian dan bencana kepada bangsa Mesir sebagai peringatan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ujian ini bukan datang sekaligus, melainkan secara bertahap, memberikan ruang bagi mereka untuk bertaubat. Namun setiap kali bencana datang, Fir'aun dan pengikutnya hanya memohon kepada Musa alaihissalam agar doa sang nabi menghentikan azab tersebut dengan janji akan melepaskan Bani Israel. Akan tetapi, begitu azab diangkat, mereka kembali ingkar dan kembali pada kesombongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Surah Al-A'raf ayat 133. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Yang berarti, maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Peringatan pertama datang dalam bentuk badai taufan yang dahsyat yang menghancurkan tanaman dan rumah-rumah mereka.
Belum sempat mereka pulih, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jutaan belalang yang memakan habis sisa-sisa tanaman dan buah-buahan hingga tanah Mesir menjadi gundul. Kelaparan mulai mengancam, namun Fir'aun tetap bergeming. Kemudian muncullah wabah kutu yang menyerang manusia dan hewan ternak, membuat kehidupan sehari-hari menjadi siksaan yang tak tertahankan. Setelah kutu, Mesir dikejutkan dengan fenomena jutaan katak yang muncul dari Sungai Nil. Katak-katak itu masuk ke dalam rumah, ke tempat tidur, bahkan ke dalam bejana makanan mereka. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dari suara dan keberadaan hewan-hewan tersebut. Puncaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah air Sungai Nil yang merupakan urat nadi kehidupan Mesir menjadi darah merah. Setiap kali bangsa Kipti, kaum Fir'aun, hendak mengambil air untuk minum, air tersebut berubah menjadi darah merah yang kental dan berbau amis. Sementara bagi Bani Israel, air itu tetap jernih dan segar. Di tengah penderitaan itu, mereka datang menghibah kepada Musa alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 134. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Yang berarti, dan ketika mereka ditimpa azab, mereka pun berkata, "Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Sesungguhnya jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami lepaskan Bani Israel bersamamu." Musa alaihissalam dengan sifat kasih sayangnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar azab itu diangkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa hambanya. Namun setiap kali keadaan membaik, Fir'aun kembali pada watak aslinya. Ia menganggap bahwa hilangnya bencana itu hanyalah kebetulan atau karena sihir Musa yang telah mereda. Sikap inkonsisten ini menunjukkan bahwa bagi orang yang telah tertutup hatinya oleh kesombongan, bukti sebesar apapun tidak akan pernah cukup untuk menumbuhkan iman. Selain bencana fisik, Fir'aun juga melakukan perang urat saraf. Ia mencoba meyakinkan rakyatnya bahwa ia tetaplah pemberi rezeki dengan menunjukkan megahnya Sungai Nil yang mengalir di bawah kekuasaannya. Ia berkata dengan sombongnya, "Bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihatnya?" Fir'aun berusaha merendahkan Musa yang dianggapnya hanya seorang laki-laki miskin yang bahkan tidak fasih berbicara. Namun Musa alaihissalam terus berdiri tegak. Ia tidak gentar sedikit pun karena ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan tentang keteguhan hati para nabi dalam menghadapi cobaan. Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'anil anbiya'u thummal amthalu fal amthalu." Yang berarti, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang setelah mereka dalam tingkat kesalehan, lalu yang setelah mereka. Musa alaihissalam adalah contoh nyata dari kesabaran yang luar biasa. Ia harus menghadapi dua front sekaligus, kekerasan Fir'aun dari luar dan kedegilan serta keluhan-keluhan dari sebagian Bani Israel dari dalam. 9 tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunjukkan Musa, termasuk tongkat, tangan yang bercahaya, musim kemarau panjang, kekurangan buah-buahan, serta 5 bencana yang disebutkan sebelumnya, sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kenabiannya. Akhirnya ketika pintu taubat seolah telah tertutup bagi bangsa Mesir yang terus melawan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa alaihissalam untuk bersiap-siap membawa Bani Israel keluar dari tanah Mesir secara diam-diam pada malam hari. Masa peringatan telah habis dan kini saatnya bagi keadilan ilahi untuk bekerja sepenuhnya. Kehancuran Fir'aun sudah di depan mata, namun ia tetap merasa di atas angin, tidak menyadari bahwa sungai yang selama ini ia banggakan akan menjadi kuburan baginya dan pasukannya. Kisah 9 peringatan ini memberikan pelajaran mendalam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menghukum suatu kaum sebelum memberikan peringatan yang jelas. Kesombongan adalah tirai yang paling tebal yang menghalangi manusia dari kebenaran.
Musa alaihissalam telah menjalankan tugasnya dengan sempurna, menyampaikan risalah tanpa ada yang dikurangi, hingga akhirnya takdir membawa mereka menuju pesisir laut yang akan menjadi saksi bisu kehancuran sang tiran. Malam itu, kegelapan menyelimuti tanah Mesir dengan kesunyian yang mencekam. Di bawah komando Musa alaihissalam, ribuan orang dari kaum Bani Israel mulai bergerak secara rahasia. Mereka meninggalkan rumah-rumah mereka, membawa harta benda seadanya, dan melangkah dengan penuh harap menuju kemerdekaan yang selama ratusan tahun hanya menjadi mimpi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan perintah yang jelas agar mereka keluar pada malam hari, menjauhi pusat kekuasaan Fir'aun sebelum fajar menyingsing. Harun alaihissalam membantu mengatur barisan, memastikan orang tua, wanita, dan anak-anak tetap terjaga dalam rombongan besar tersebut. Namun, kabar pelarian massal ini segera sampai ke telinga Fir'aun. Amarah sang penguasa itu meledak. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh bangsa yang selama ini ia perbudak. Tanpa membuang waktu, Fir'aun mengumpulkan pasukan tempur terbaiknya, ribuan kavaleri, kereta perang yang cepat, dan prajurit-prajurit yang haus darah. Ia bersumpah untuk menghancurkan Musa alaihissalam dan kaumnya di hadapan seluruh rakyatnya. Sesungguhnya mereka hanyalah sekelompok kecil, seru Fir'aun dengan penuh kebencian, mencoba meremehkan kekuatan lawan yang sebenarnya dilindungi oleh Sang Pencipta. Saat fajar mulai menyingsing, Bani Israel sampai di pesisir Laut Merah. Di depan mereka terbentang air yang dalam dan luas, sementara di belakang mereka, debu beterbangan dari kejauhan menandakan kedatangan pasukan Fir'aun yang sangat besar. Kepanikan mulai menjalar di antara Bani Israel. Mereka merasa terjebak di antara dua kematian, tenggelam di laut atau disembelih oleh pedang tentara Mesir. Dalam keputusasaan, mereka mulai mengeluh kepada Musa alaihissalam. "Wahai Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Keteguhan iman Musa alaihissalam bersinar di saat-saat paling genting tersebut. Ia tidak sedikit pun merasa gentar karena ia memegang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah ingkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan momen luar biasa ini dalam Al-Quranul Karim surah Asy-Syu'ara ayat 61-63. "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahra fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil 'azim." Yang artinya, maka ketika kedua golongan itu telah saling melihat, kawan-kawan Musa berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul, sesungguhnya Tuhanku besertaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Lalu kami wahyukan kepada Musa, "Untuk pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Dengan satu pukulan tongkat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, air laut yang tadinya menyatu tiba-tiba terangkat ke atas, membentuk dinding-dinding raksasa yang kokoh di sisi kanan dan kiri. Di tengahnya, dasar laut menjadi jalan yang kering dan rata. Musa alaihissalam memimpin kaumnya melintasi jalan mukjizat tersebut. Ribuan Bani Israel berjalan dengan takjub, melihat pemandangan ajaib di mana air laut berdiri tegak seperti tebing batu. Mereka berlari mengejar waktu, sementara di belakang mereka, Fir'aun dan pasukannya tiba di tepi pantai. Fir'aun sejenak tertegun melihat keajaiban itu, namun kesombongan telah membutakan akal sehatnya. Bukannya bersujud dan mengakui kebesaran Tuhan, ia justru merasa bahwa jalan itu terbuka untuknya agar ia bisa mengejar musuhnya. Ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk masuk ke dalam belahan laut tersebut. Saat Musa alaihissalam dan kaumnya telah menginjakkan kaki di pantai seberang dengan selamat, pasukan Fir'aun masih di tengah-tengah jalan laut. Pada saat itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan laut untuk kembali seperti semula. Dinding-dinding air yang menjulang tinggi itu runtuh dengan kekuatan dahsyat,
menggulung dan menelan seluruh pasukan Fir'aun. Kereta perang hancur, para prajurit tenggelam, dan teriakan minta tolong mereka tenggelam oleh suara gemuruh air. Fir'aun, sang penguasa yang mengaku sebagai Tuhan, kini hanyalah manusia lemah yang sedang meregang nyawa di tengah ombak. Dalam keadaan terdesak oleh maut, Fir'aun mencoba menyatakan imannya, namun pintu taubat telah tertutup baginya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Yunus ayat 90-92. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعُدْوَانًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ, yang artinya, dan kami jalankan Bani Israel menyeberangi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga ketika Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Jasad Fir'aun kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi pelajaran bagi generasi-generasi setelahnya. Sementara itu, di tepi pantai yang lain, Musa alaihi salam dan kaumnya bersujud syukur atas kemenangan yang tak terduga ini. Mereka telah bebas dari penindasan Mesir selamanya. Peristiwa ini sangat agung sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk menghormatinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, saat Rasulullah tiba di Madinah, beliau mendapati kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura, 10 Muharram. Beliau bertanya tentang hal itu, dan mereka menjawab, "Hadza yaumun salih. Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwihim fasamahu Musa," yang artinya, ini adalah hari yang baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, maka Musa pun berpuasa. Mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku lebih berhak atas Musa daripada kalian." Lalu beliau berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Kemenangan di Laut Merah ini menjadi bukti abadi bahwa tidak ada kekuasaan di bumi yang mampu berdiri tegak di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa alaihi salam telah membuktikan bahwa keberanian yang dilandasi iman akan selalu menemukan jalan keluar, bahkan ketika jalan itu tampaknya tertutup oleh lautan yang dalam. Kini, babak baru perjuangan dimulai di padang pasir yang luas, di mana Musa alaihi salam harus membimbing bangsanya yang baru saja merdeka menuju tanah yang dijanjikan. Setelah debu-debu pertempuran di pesisir Laut Merah mengendap dan jasad para pengejar dari Mesir tertelan ombak, Musa alaihissalam memimpin ribuan Bani Israel melangkah menuju padang pasir yang luas. Mereka kini adalah bangsa yang merdeka. Namun, kemerdekaan fisik ternyata tidak serta-merta memerdekakan jiwa mereka dari mentalitas budak yang telah mengakar selama ratusan tahun. Di tengah gersangnya semenanjung Sinai, karakter asli Bani Israel mulai muncul ke permukaan. Mereka mulai mengeluh akan panasnya matahari, kelaparan, dan dahaga yang mencekik, seolah melupakan mukjizat dahsyat yang baru saja menyelamatkan nyawa mereka. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melimpahkan rahmat-Nya. Ketika mereka mengeluh kehausan di tengah padang yang kering kerontang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke sebuah batu besar. Dari batu yang mati itu memancarlah 12 mata air yang jernih, satu untuk setiap suku dari Bani Israel agar tidak ada perselisihan di antara mereka. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menaungi mereka dengan awan yang sejuk agar mereka tidak terpanggang matahari, serta menurunkan makanan surgawi berupa mana, makanan manis seperti madu, dan salwa, burung puyuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 60.
وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Artinya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah darinya 12 mata air. Sungguh, tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rizki Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Meski telah diberi kenikmatan yang luar biasa, Bani Israel kembali menunjukkan kedegilan hati mereka. Mereka bosan dengan makanan surgawi dan justru meminta sayur mayur, bawang, dan kacang-kacangan sebagaimana yang mereka makan di Mesir. Musa alaihissalam dengan kecewa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Inilah awal dari serangkaian pembangkangan yang akan membuat mereka tersesat di padang pasir selama 40 tahun. Ujian terberat datang ketika Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke Bukit Tursina selama 40 malam guna menerima wahyu berupa kepingan-kepingan Taurat. Selama kepergiannya, Musa menitipkan kaumnya kepada Harun alaihissalam. Namun hanya dalam waktu singkat, seorang munafik bernama Samiri memanfaatkan ketidakhadiran Musa untuk menyesatkan Bani Israel. Samiri mengumpulkan perhiasan emas yang dibawa kaum itu dan melelehkannya menjadi patung anak sapi yang bisa mengeluarkan suara. Dengan liciknya, ia berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa, tetapi Musa telah lupa. Bani Israel yang lemah imannya pun terjatuh dalam kesyirikan. Mereka menyembah patung itu meskipun Harun alaihissalam telah berusaha keras mencegah mereka. Ketika Musa alaihissalam kembali dan melihat kaumnya telah kembali pada kekufuran, ia sangat marah dan sedih. Ia melemparkan kepingan Taurat yang dibawanya dan memegang janggut saudaranya Harun karena merasa Harun tidak cukup tegas mencegah kemusyrikan tersebut. Namun setelah mendengar penjelasan Harun bahwa kaum itu hampir saja membunuhnya, marahlah Musa beralih kepada Samiri dan kaum yang membangkang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 150. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa, faqala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di, a'ajjaltum amra rabbikum. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ. Artinya, dan ketika Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, ia berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melemparkan luh-luh itu dan memegang kepala saudaranya sambil menariknya ke arahnya. Setelah peristiwa itu, Musa alaihissalam memohon ampunan bagi dirinya dan saudaranya. Sebagai bentuk taubat atas penyembahan anak sapi, Bani Israel diperintahkan untuk menjalankan hukuman yang sangat berat. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk memasuki tanah suci, Palestina, dan berperang melawan kaum raksasa yang zalim di sana. Namun ketakutan menguasai hati mereka. Dengan kurang ajar, mereka berkata kepada Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, kami akan duduk menunggu di sini saja. Karena penolakan dan pembangkangan yang terus-menerus ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan tanah suci tersebut bagi generasi itu selama 40 tahun. Mereka dihukum dengan dibiarkan berputar-putar di padang Tih, Sinai, tanpa bisa menemukan jalan keluar. Setiap kali mereka berjalan, mereka akan kembali ke tempat semula hingga generasi yang penakut dan pembangkang itu habis dan digantikan oleh generasi baru yang lebih kuat imannya. Masa di padang pasir ini adalah masa pembersihan jiwa bagi bangsa Bani Israel. Di sana, mereka belajar bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari Fir'aun, melainkan tunduk sepenuhnya kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa alaihissalam menghabiskan sisa hidupnya di tengah kaum yang sering kali menyakitinya, namun ia tetap menjalankan tugasnya sebagai pengembala umat hingga akhir hayatnya. Ujian di padang pasir ini membuktikan bahwa musuh terbesar seorang manusia bukanlah tiran dari luar, melainkan hawa nafsu dan kekufuran yang ada di dalam hati sendiri.
40 tahun telah berlalu sejak Bani Israel pertama kali menginjakan kaki di padang pasir Sinai yang gersang. Generasi yang dahulu keluar dari Mesir dengan mentalitas budak perlahan-lahan telah wafat, digantikan oleh generasi baru yang tumbuh dalam tempaan kerasnya padang pasir dan bimbingan wahyu. Harun alaihissalam, saudara setia sekaligus pendamping setia Musa alaihissalam dalam suka dan duka, telah lebih dahulu dipanggil menghadap Sang Pencipta. Kepergian Harun meninggalkan kesedihan yang mendalam di hati Musa. Namun tugas risalah harus tetap diselesaikan hingga napas terakhir. Musa alaihissalam, sang pemimpin yang dijuluki Kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah, kini telah mencapai usia senja. Meskipun fisiknya mulai dimakan usia, kewibawaan dan semangatnya untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah pudar. Ia telah menyampaikan Taurat, mengatur hukum-hukum kemasyarakatan, dan berulang kali memaafkan kedegilan kaumnya. Kini ia berada di perbatasan tanah yang dijanjikan, memandang dari kejauhan bumi yang penuh berkah yang telah lama ia cita-citakan untuk kaumnya. Sebelum ajalnya tiba, Musa alaihissalam memberikan wasiat-wasiat terakhir kepada Bani Israel. Ia mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang pembebasan dari Fir'aun, terbelahnya lautan, dan turunnya mana serta salwa. Ia memperingatkan mereka agar jangan sekali-kali kembali kepada kesyirikan atau mengubah hukum-hukum yang telah diturunkan dalam Taurat. Momen kematian Musa alaihissalam digambarkan dalam sebuah riwayat yang sangat masyhur dari Nabi Muhammad SAW. Ketika malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya, Musa alaihissalam dengan karakter keberanian dan ketegasan yang menjadi ciri khasnya memberikan reaksi yang luar biasa. Hal ini diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ursila malakul mauti ila Musa alaihissalam. Falamma ja'ahu sakkahu faraja'a ila rabbihi faqala arsaltani ila abdin la yuridul mauta. Artinya, malaikat maut diutus kepada Musa alaihissalam. Ketika malaikat itu datang, Musa memukul mata malaikat tersebut sebagai reaksi manusiawi karena datang secara tiba-tiba dalam wujud manusia. Maka malaikat itu kembali kepada Tuhannya dan berkata, "Engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak menginginkan kematian." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan malaikat maut untuk kembali dan memberitahu Musa agar meletakkan tangannya di atas punggung seekor sapi jantan. Untuk setiap bulu yang tertutup oleh tangannya, ia akan diberikan tambahan usia 1 tahun lagi. Ketika berita ini disampaikan, Musa bertanya, "Wahai Tuhanku, setelah itu apa yang akan terjadi?" Allah menjawab, "Kematian." Mendengar itu, Musa yang bijaksana menyadari bahwa jika ujung dari segalanya adalah kembali kepada Allah, maka ia lebih memilih untuk bertemu dengan Tuhannya sekarang tanpa menunda-nunda lagi. Musa alaihissalam kemudian memohon satu permintaan terakhir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meminta agar kematiannya didekatkan ke tanah suci, Baitul Maqdis, sejauh lemparan batu. Ia ingin berada dekat dengan bumi yang menjadi kiblat para nabi, meskipun ia sendiri tidak sempat memasukinya sebagai pemenang bersama kaumnya. Allah mengabulkan permintaan itu. Musa alaihissalam wafat dalam kesunyian di dekat sebuah bukit pasir berwarna merah. Dalam hadis yang sama, Rasulullah SAW bersabda, "Falau kuntu thamma la araitukum qabrahu ila janibit tariq indal kathibil ahmar." Artinya, jika sekiranya aku berada di sana, niscaya akan aku tunjukkan kepada kalian kuburnya yang berada di pinggir jalan di bawah bukit pasir merah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kematian Musa alaihissalam menandai berakhirnya sebuah era kepemimpinan yang paling dramatis dalam sejarah para nabi. Beliau meninggalkan warisan yang tak ternilai berupa keteguhan dalam tauhid dan keberanian melawan kezoliman. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kedudukan Musa alaihissalam sebagai hamba yang sangat dekat dan terhormat di sisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 69, "Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha." Artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan, dan dia, Musa, di sisi Allah adalah seorang yang terhormat. Musa alaihissalam wafat tanpa meninggalkan tumpukan harta atau istana megah, seperti yang dimiliki Fir'aun. Ia meninggalkan bangsa yang telah tertanam di dalam hatinya syariat Taurat dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemimpinan kemudian diteruskan oleh Yushah bin Nun alaihissalam, pemuda setia yang dahulu mendampingi Musa saat mencari Nabi Khidir alaihissalam. Di bawah bimbingan Yushah, generasi baru Bani Israel akhirnya berhasil menyeberangi sungai Yordan dan memasuki Tanah Suci, mewujudkan janji yang telah lama dinanti. Kisah Nabi Musa alaihissalam adalah cermin bagi setiap pejuang kebenaran. Dari peti yang terombang-ambing di Sungai Nil, kemewahan istana yang tidak melalaikan, pelarian ke Madian yang mendewasakan, hingga tongkat yang membelah lautan, semuanya adalah bukti bahwa kemenangan sejati milik mereka yang bertawakal. Musa mengajarkan dunia bahwa seorang hamba yang lemah bisa meruntuhkan imperium yang paling kuat sekalipun jika ia berdiri di atas kebenaran ilahi. Namanya tetap harum, disebut berkali-kali dalam Al-Quran sebagai pelajaran abadi bagi umat manusia hingga hari kiamat.